Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramadan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara epistemologi, filsafat berasal dari dua suku kata, yakni philos yang berarti cinta, sedangkan sophia yang berarti kebajikan, kebaikan, dan kebenaran. Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Cicero, filsafat adalah ibu dari semua seni dan merupakan seni kehidupan. Sedangkan jikalau mengikuti pendapat Plato, arti filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya, sehingga dapat dikatakan pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu seperti manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian poin yang kedua, objek filsafat. Filsafat memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu hal, bahan yang diselidiki atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan, atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada bukan yang hanya dirasakan indera saja, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera, misalkan sejarah. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Contohnya, penelitian tentang pohon kelapa, khususnya fungsi air kelapa. Pohon kelapa merupakan objek material, sedangkan air kelapa merupakan objek formalnya. Cara pemahamannya ada dua, yaitu yang pertama spesifikasi. Spesifikasi yaitu hal yang menjadi fokus kajian, bukan sesuatu yang umum, melainkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, perspektif. Perspektif yaitu objek dikaji dengan sudut pandang tersebut. Kemudian yang ketiga, cabang-cabang filsafat. Filsafat dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang induk sebagai berikut. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan. Filsafat tentang pengetahuan terdiri dari epistemologi, logika, dan kritik ilmu-ilmu. Yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan. Filsafat tentang keseluruhan kenyataan terdiri dari metafisika umum atau disebut dengan ontologi. Yang kedua, metafisika khusus. Metafisika khusus terdiri dari teologi metafisika, antropologi, dan kosmologi. Poin yang ketiga, filsafat tentang tindakan terdiri dari etika dan estetika. Dan poin yang keempat, yang terakhir, sejarah filsafat. Pembagian filsafat secara sistematis yang didasarkan pada sistematika yang berlaku dalam kurikulum akademis. Yang pertama, metafisika atau disebut dengan filsafat tentang hal yang ada. Yang kedua, epistemologi atau teori pengetahuan. Yang ketiga, metodologi atau teori tentang metode. Yang keempat, logika atau disebut dengan teori tentang penyimpulan. Yang kelima, etika atau disebut dengan filsafat tentang pertimbangan moral. Yang keenam, estetika atau disebut dengan filsafat tentang keindahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah sejarah filsafat. Pembagian filsafat berdasarkan pada struktur pengetahuan filsafat yang berkembang saat ini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu filsafat sistematis, filsafat khusus, dan filsafat keilmuan. Kemudian memasuki poin yang keempat, ialah kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Kedudukan ilmu atau yang dikenal dengan sains. Poin yang pertama ialah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, artinya tidak semua pengetahuan itu masuk dalam kategorisasi sebuah ilmu, tapi jikalau sudah disebut ilmu, maka pengetahuan ini memang sudah tersusun secara sistematis. Jadi
Ilmu ini berasal dari penginderaan dan pengalaman. Maksud dari penginderaan ialah kemampuan manusia untuk mendengar, melihat, dan merasakan, dan seterusnya. Kemudian yang berasal dari pengalaman ialah hidup yang dialami manusia. Kemudian untuk menjadi sebuah ilmu maka perlu pembuktian, yaitu dijelaskan dalam poin ketiga. Poin ketiga ini ialah dibuktikan melalui studi empiris yang objektif. Maksudnya pembuktian melalui studi empiris yang objektif artinya tidak boleh di dalam pengetahuan itu dalam satu arah kemudian langsung dikatakan sebagai sebuah ilmu. Harus dibuktikan melalui studi empiris. Selanjutnya harus menggunakan metode ilmiah. Artinya tidak boleh asal-asalan, harus mengikuti prosedur kegiatan kajian ilmiah. Kemudian ilmu terbatas pada objek matter masing-masing disiplin keilmuan. Memasuki poin yang kedua ialah kedudukan agama. Kedudukan agama ialah seperangkat sistem kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua, meliputi keyakinan kepada Tuhan dan aturan-aturan Tuhan. Yang ketiga, terbatas oleh dogma-dogma keagamaan atau disebut juga dengan terbatas dengan wahyu ilahi. Yang keempat, bermuara pada ketenangan jiwa bagi para pemeluknya. Agama orientasi utamanya adalah ketenangan jiwa. Dan yang ketiga ialah kedudukan filsafat. Yang pertama, proses rasionalis secara radikal atau disebut dengan mendalami sampai akarnya, dan komprehensif atau disebut juga dengan secara menyeluruh. Maksudnya pemikiran itu harus menyeluruh. Nah, jadi filsafat juga menuntut alur berpikir kritis, logika, sistematis untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang ada. Kemudian filsafat tidak pada objek matter tertentu, jadi kajiannya sangat luas. Kemudian filsafat ini juga merupakan penalaran bebas tanpa ada batas apapun, atau karena kemampuan berpikir manusia itu sangat beragam, jadi tidak ada batasan yang harus dipatuhi dalam pemikiran filsafat. Kemudian memasuki poin yang kelima ialah manfaat belajar filsafat. Manfaat belajar filsafat yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, agar terlatih berpikir serius. Yang kedua, agar mampu memahami filsafat. Yang ketiga, agar mungkin menjadi filosof. Dan yang keempat, agar menjadi warga negara yang baik. Dalam arti, filsafat ini berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Kemudian memasuki yang keenam ialah aliran-aliran mazhab filsafat, yaitu terdiri dari rasionalisme. Rasionalisme muncul pada abad ke-17. Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan adalah yang dapat dipercaya atau masuk akal. Yang kedua, empirisme. Mazhab ini muncul sejaman dengan rasionalisme, di mana mazhab ini berpendapat empiris atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Yang ketiga, idealisme muncul pada abad 18. Istilah ini digunakan dengan maksud untuk menerapkan pemikiran Plato. Yang keempat, positivisme. Positivisme berpendapat bahwa pemikiran filsafat berpangkal pada apa yang telah diketahui, yang faktual, positif, sehingga sesuatu yang sifatnya metafisik ditolak. Yang kelima, pragmatisme. Pragmatisme muncul pada abad ke-20. Mazhab ini menegaskan bahwa segala sesuatunya haruslah bernilai apabila membawa manfaat secara praktis bagi manusia. Yang keenam, fenomenologi. Fenomenologi merupakan mazhab yang bersandar pada kemunculan fenomena-fenomena yang baik, yang nyata maupun semu, atau semu ini dimaksud juga dengan palsu. Yang ketujuh, eksistensialisme. Eksistensialisme diperoleh oleh Jean Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980, yang mengembangkan pemikiran bahwa filsafat berpangkal dari
relatis yang ada dan manusia itu memiliki hubungan dengan keberadaannya dan bertanggung jawab atas keberadaan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Apabila di dalam video ini terdapat salah kata, khilaf, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.